Be phenomenal every day. Hai guys, di video mingguan kali ini saya akan membahas beberapa hal, dan yang pertama saya akan membahas dari hasil backtest saham-saham yang paling banyak diakumulasi dalam satu bulan kemarin. Nah, di awal bulan Mei ini kan saya pernah membagikan satu video yang isinya saham-saham yang paling banyak diakumulasi sepanjang bulan April. Jadi sekarang kita bedah ya bagaimana kinerja saham-saham tersebut. Berikutnya saya akan membahas dari market update mingguan ya, seperti biasa, beserta perkembangan dari sektor konstruksi maupun batu bara. Dan yang terakhir saya akan membahas beberapa emiten yang mungkin ya menarik untuk kita pelajari bersama. Yuk sekarang kita bahas dari saham-saham yang paling banyak diakumulasi terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman belum sempat menonton video yang saham-saham yang diakumulasi ini ya, asing, fund manager, dan backtest strategi trading bulanan, teman-teman bisa melihat ini video yang sudah saya upload tanggal 7 Mei 2022. Dan ini adalah saham-sahamnya ya. Yang paling banyak diakumulasi asing kan ini ada banyak ini, dan saya ambil top 5-nya BEL, OBMD, SEMA, WMPP, dan BES ya. Dan ternyata BEL itu naik 98,95% ya sepanjang bulan Mei ini. Ini luar biasa, kenaikannya hampir beggar 100%. OBMD naik 22%, dan yang tiga lainnya ada minus ya, minus 4%, minus 9, dan minus 2%. Yang paling banyak diakumulasi oleh fund manager, top mutual fund lokal ya, itu adalah yang BVIC ini, tapi dia malah minus ya, minus 3%. Sedangkan saham yang paling banyak naiknya di kategori top mutual fund local accumulation ini adalah STAA sebanyak 22,22%. Jadi dia awal bulan itu harganya 900, dan closingnya tanggal 27 ini itu di level 1100 ya. Berikutnya yang paling banyak diakumulasi oleh fund manager asing itu SOCI, SILO, BSSR, SPMA, dan IBST, dan yang paling tinggi kenaikannya SPMA, tapi angkanya tidak signifikan ya. Bahkan ini ada yang BSSR minusnya sampai 28% dalam satu bulan. Nah, sekarang kita pelajari ya yang naiknya paling tinggi. Itu ada BEL dan OBMD, kemudian ada STAA. Untuk BEL sendiri ini sampai kena suspend ya sahamnya. Teman-teman kalau sudah mendapatkan list itu, teman-teman juga bisa padukan dengan ilmu bandarmologi ya. Nah, kalau kita lihat selama satu bulan Mei ini, saham BEL itu terlihat ada big akumulasi juga. Dari mana? Dari Trimegah, LG ya. 4,3 miliar di average 205. Nah, namun kan kita tahu ini kalau sudah akhir bulan kan, kita bisa memantaunya itu juga perkembangannya tiap minggu. Nah, seperti di bulan Mei ini kan startnya tanggal 9 ya. Karena libur kan, libur Idul Fitri ya kemarin ya. Tanggal 9 baru bursa open. Kita bisa melihat ya, 9 sampai 13 itu ternyata si LG ini sudah melakukan akumulasi. Nah, jadi selain kita tahu bahwa ini saham ini sedang diakumulasi oleh asing, ternyata juga diakumulasi, ada broker summary-nya juga menunjukkan hal yang sama. Itu menjadi poin positif ya. Hingga tanggal berapa ini? Tanggal 20 dia kena suspendnya tanggal berapa? 18 Mei ya. Sampai tanggal 20 Mei ini sama, tidak berubah ya. Tetap dia ada akumulasi dari LG yang jualan KK 2,3 M. Nah, kita bisa lihat juga untuk yang OBMD di sini. Kok OBDM? OBMD ternyata juga ada big akumulasi. Nah, ini. Jadi, tanggal 9 start IHSG open. Dalam seminggu itu sudah terlihat bahwa ini ada big akumulasi dari single broker ya, GR 364 juta. Kalau yang tadi BEL itu dari apa namanya? LG ya, Trimegah ini juga single broker kan 4,2 miliar. Ternyata OBMD ini juga ada akumulasi dari GR 364 juta. Namun memang angkanya, volumenya itu kecil ya ini, karena cuma 364 juta selama satu minggu. Dan kalau kita tarik selama satu bulan juga memang GR-nya masih mengakumulasi 858 juta. Jadi kalau saham-saham ini
sudah masuk di watchlist ini, terus kita cermati bandarmologinya dia sedang diakumulasi juga, terlihat ada broker yang akumulasi. Nah, itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk juga masuk ya. Terus ada STAA ini juga ada big akumulasi ya, lagi ya. Kalau kita lihat selama 1 bulan dari BK, single broker 21,9 M, OAK nomor 2-nya juga cukup besar, 15,2 M. Nah, kalau kita lihat selama 1 minggu ya, jadi teman-teman bisa bayangkan, kalau 1 minggu baru berjalan, itu juga sudah kelihatan ya. Tapi ini masih YP dan BK. Mungkin kalau ini teman-teman masih ragu untuk masuk ya. Terus di minggu kedua, itu BK mulai terlihat ya. Terlihat sebagai top akumulator. 11,9 M yang berjualan YP. Dan di minggu ketiga ini BK-nya sebagai big accumulator 21,9 miliar ya. Dan memang dia baru naiknya lumayan tinggi itu di minggu ketiganya sesudah ada akumulasi dari si BK ya. Nah, bagaimana dengan saham-saham yang memberikan ini ya paling buruk kinerjanya? Contohnya misalkan ini BSSR kan paling buruk ya 28,7%. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini BSSR ternyata yang masuk di watchlist ini dan kinerjanya paling buruk juga ternyata di distribusi, big distribusi ya. Nah, oleh single broker yang distribusi, CRF 48,1 M. Jadi kita bisa melihat ada pattern ya, bahwa oh ya ternyata kalau memang ada didistribusikan apalagi oleh single broker ya kita sebaiknya hati-hati ya. Ini di minggu pertama 9-13 itu langsung keluar sinyal distribusinya ya. Ini RF sell 24,7 M. Coba kita bedah day by day ya, tiap hari. Di hari pertama market open tanggal 9, ini dia masih tidak terlihat secara broker summary-nya ya. Kemudian di tanggal 10 itu malah terlihat ada sedikit akumulasi, tapi PD dan ini tidak terlalu mencolok ya angkanya. Kemudian di tanggal 11-nya, nah ini CRF sudah muncul ya sebagai stop sellernya 12,6 M, mencolok ya. Yang PD masih dia top buyer-nya 11,9 M. Dan di hari tanggal ke-12-nya ini sudah RF-nya masih sama, tanggal 13 RF-nya tiba-tiba berjualan. Jadi 13 ini momen krusial ya, kalau tidak mencermati broker summary atau bandarmologinya itu bisa berbahaya. Teman-teman bisa melihat di tanggal 13 ini minus 4,64% ya. Ini dengan RF berjualan totalnya dari awal bulan 24,7 M. Ini sudah menjadi sinyal sell ya. Seperti itu ya. Jadi untuk saham-saham yang masuk teman-teman di watchlist, jangan lupa kita pantau juga pergerakan secara broker summary-nya. Oke, ini adalah hasil dari saham-saham yang paling banyak diakumulasi selama 1 bulan. Dan sekarang saya akan masuk ke analisa saham mingguannya ya. Nah, ini IHSG ditutup di level 7026. Ini teman-teman pasti banyak yang happy minggu ini karena banyak saham-saham yang juga naik ya. IHSG kita bullish 2,074% dengan asing juga masuk di IHSG. Di hari Jumat ini asing masuk 1,39 triliun ya. Setelah kemarin sempat keluar kan, sempat keluar, orang-orang pada bingung crash, namun kita tetap pantau saja pergerakan dari asingnya. Nah, saya sih agak nyeseknya itu karena sebentar lagi atau kemungkinan bulan Juni atau Juli saya dapat info bahwa kita sudah tidak bisa melihat secara live ya. Apakah asing ini sedang masuk atau keluar, itu juga mau ditutup. Jadi nanti kondisinya akan sama seperti broker summary yang sudah ditutup ya. Nah, si pergerakan asing juga akan ditutup entah di bulan Juni atau Juli. Nah, kita lihat saja nanti apakah info itu benar atau tidak. Tapi harusnya sih valid ya infonya. Untuk secara 1 minggu, asing terlihat net buy 1,9 triliun ya. Jadi minggu ini asing masuk cukup banyak. Dan saham-saham yang paling banyak dibeli asing adalah mostly blue chip ya. BNI, Pegas, Bank Mandiri, BCA, Inco, Unilever, segala macam. Yang paling banyak dijual adalah PTBA, Batubara ya, Telkom, MTEK, Bumi, SMGR. Seperti itu. Jadi untuk marketnya saya sih tetap berpatokan dengan pergerakan dari asing ya.
untuk market secara IHSG-nya. Karena ya asing salah satu pemilik dana paling besar di market IHSG, sekitar 50%-an. Dan asing biasanya yang masuk itu bukan asing retail kan, asing kebanyakan juga institusi atau pemain-pemain yang besar. Jadi pergerakan mereka sangat berpengaruh terhadap IHSG. Oke, sekarang dari harga batu bara. Batu bara ada di level 340 untuk kontrak yang bulan Juli ya 2022. Kemarin sempat keluar ya berita bahwa China akan memangkas impor batu bara sehingga harga batu baranya ambles 8,23%. Ini 2 hari yang lalu beritanya keluar ya. Sempat membuat harga batu baranya akhirnya longsor ya. Minus 20%-an kalau nggak salah yang kontrak yang bulan-bulan berikutnya. Nah, ini juga menjadi salah satu warning signal untuk teman-teman yang memegang emiten batu bara ya, karena saya melihat bahwa ini kalau Cina ini kan importir terbesar batu bara di dunia, hampir 40-50% konsumsi batu bara di dunia ini dari China gitu loh. Jadi kalau China-nya mengerem, otomatis ya, angka ekspornya juga akan menurun ya, seperti itu. Dan itu menjadi sentimen negatif untuk emiten-emiten batu bara, dan apalagi kalau sampai harga batu bara dunianya terjungkal nantinya. Tapi saya melihat kalau kita cermati di kontraknya di bulan Juni itu kan masih sekitar 370 ya. Sedangkan Q2 sekarang kan Q2 itu kan berarti April, Mei, Juni. Nah, Q1 kemarin kan kinerjanya bagus semua kan. Emiten-emiten batu bara rata-rata gila-gilaan kinerjanya. Kalau di harga batu bara indeksnya masih segini ya di atas 300, tentu Q2-nya nanti juga akan keluarnya masih bagus. Jadi untuk secara short, teman-teman mungkin bisa meredus porto batu bara, tapi kalau mendekati keluarnya laporan keuangan Q2 dan harga batu baranya masih ada stabil di level 300-an yang nggak terjungkal ya, maka teman-teman bisa mempertimbangkan untuk mulai mengkolek lagi mendekati munculnya laporan keuangan Q2 dari emiten batu bara. Karena saya yakin kalau harganya segini, ya kinerja Q2-nya juga masih akan moncer semuanya. Walaupun dalam short itu masih mungkin untuk tertekan ya, emiten batu bara. Nah, ini view saya untuk emiten batu bara ya, entah itu IDMG, PTBA, ataupun Adaro. Kemudian saya juga akan membahas dari sektor konstruksi. Ini sektor konstruksi sempat saya bahas juga di videonya. Ini yang lagi underperform ya. Selama 5 tahun kemarin dia downtrend ya, sampai sekarang itu masih belum ada rebound. Nah, di minggu ini mulai ada pantulan ya. Nah, kita lihat jarang-jarang kita lihat konstruksi itu harga sahamnya naik ya. Ini sedikit naik ya. Tapi kenaikan ini belum disertai dengan akumulasi yang signifikan. Nah, kalau kita cermati secara bandarmologi untuk emiten-emiten konstruksi ya, contohnya misalkan Wika, dari awal bulan Mei hingga sekarang itu masih ada distribusi ya oleh YU 3,8M. Ya memang tidak terlalu jauh dengan yang akumulasi CC 2,3M. Tapi angka segini ini kecil sekali ya untuk pergerakan dari si broker, pergerakan dari brokernya. Jadi tidak terlalu signifikan kalau angkanya cuma segini. Begitu pula misalkan PTPP ya, WK, PTPP. PTPP ada akumulasi dari NI ya 5,9M, jualan BK minus 4,5, juga tidak terlalu angkanya tidak besar ya. Kemudian ada apa lagi? WK sudah, WSKT ya. WSKT ini ada akumulasi dari BK, JP Morgan 10,2M, DX 5,7. Nah, ini angkanya lumayan, masih paling lumayan, selisihnya hampir 2 kali lipat kan. Tapi secara volume juga belum terlalu besar, hanya 10 miliar ya pembelian dalam 1 bulan. Untuk seminggu terakhir, WSKT berarti masuknya ini, si BK masuknya ini baru di 1 minggu terakhir ya. Makanya keluarnya big akumulasi untuk 1 minggu terakhir. Nah, WSKT ini masih paling mending ya dibandingkan yang lainnya untuk sektor konstruksi untuk pergerakan shortnya. Adikarya selama 1 bulan dia juga tidak terlalu signifikan ya.
Jadi konstruksi, nah ini ya kasihan ya, walaupun harganya turun terus, namun kenaikan kali ini itu belum disertai dengan akumulasi yang cukup besar ya. Nah, seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman kemarin mungkin sudah ada yang melakukan buy on support ya. Karena ini saham-saham konstruksi kan sudah ada di salah satu titik supportnya ya. Seperti ini ya. Kan mirip semua chartnya kayak gini ya. Dia lagi di bottom. Adikarya, mau Wika, mau PTPP, itu chartnya mirip-mirip semua. Nah, ini lagi ada di area-area support semua kan. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang masuk di area support sehingga mendapatkan mendapatkan keuntungan ya dari reboundnya ini. Cuman sekali lagi ini masih belum disertai dengan broker summary yang besar. Jadi kalau sudah masuk mungkin teman-teman jangan masuk langsung semuanya ya untuk di sektor konstruksi ini. Dan yang terakhir saya akan membahas dua emiten ya, yaitu emiten ASA dan juga emiten Pegas. Emiten ASA dan Pegas ini memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Yaitu mereka keluar laporan keuangannya sama-sama ciamik untuk Q1 2022-nya. Nah, ASA sendiri membukukan net profit 73 miliar, di mana ini teman-teman bisa melihat ya, untuk Q1 itu tertinggi. Sejak 2016 dia belum pernah menyentuh angka 73M. Di 2022 ini Q1-nya sudah 73 miliar. Kalau disetahunkan, nah, teman-teman bisa melihat ini labanya kan perkiraannya setahunnya 291 miliar ya. Ini juga di atas yang lainnya otomatis ya, karena Q1-nya dia paling tinggi. Seperti itu. Sama dengan Pegas ya. Pegas juga Q1-nya itu sudah 1,7 triliun ya. Kalau kita lihat trimonnya, nah ini jauh di atas yang lainnya. Sebelum-sebelumnya dia tidak pernah menyentuh angka 1,7 triliun. Terus apa yang membedakan? Begini, kalau kita cermati dari website idx.co.id, keluarnya laporan keuangan ASA dan Pegas itu cukup jauh jeda ya. Jadi ASA keluarnya laporan keuangannya di tanggal 25 Mei atau baru saja. Dan kita lihat ASA pergerakan harganya di chart 25 Mei ini kan ini ya. Dia turun 2,37%. Tapi teman-teman perhatikan, dia keluar itu jam 22.51. Artinya malam-malam ya. Nah, biasanya laporan keuangan yang keluarnya sesudah bursa tutup ini, dan kalau ternyata ada kenaikan signifikan ya besoknya akan ada euforia untuk melakukan aksi buy ya. Dan memang di tanggal 27 karena 26 kemarin kan libur ya, kenaikan Isa Al-Masih. Jadi 27 hari ini tiba-tiba langsung naik 11,65%. Bagaimana dengan si Pegas ya? Pegas. Nah, Pegas ini keluar laporan keuangannya 28 April. Jadi sudah 1 bulan yang lalu ya. 28 April. Nah, ini saya sempat buat ini chart garis supportnya juga. 28 April dia keluar laporan keuangannya 15.46. Ini menjelang market close ya. Si Pegas ini keluarnya. Dan memang di tanggal itu dia sudah naik ya. Sejak keluar itu dia langsung rally terus, nggak berhenti-berhenti, disertai dengan akumulasi dari asing yang cukup besar ya. Ini ya, garis biru ini kan asing, foreign flow-nya yang garis biru ini. Jadi asing masuk terus ya dari tanggal 28 April hingga saat ini. Itu belum keluar dari Pegas. Saya tadi pagi juga melihat ya, asing, nah ini kan kalau kita masih bisa nyontek kan pergerakan asing kan. Saya tadi pagi lihat asing walaupun Pegasnya sempat turun kan. Ini sempat turun tadi pagi kan. Di level 1725 itu asing itu masih melakukan net buy terus. Seperti itu ya di saham Pegas. Hingga akhirnya waktu closing itu malah asingnya akumulasinya 50,6 miliar totalnya ini ya. 50,6 M. Tapi secara valuasi kalau kita lihat Pegas ya, dengan dia labanya 1,7 triliun, EPS-nya kan keluarnya 70. Ini jauh di atas sebelum-sebelumnya ya. Dan dia memiliki book value 0,8 kali. Kalau di setahun kan PI-nya 6,3 kali. Sebelum-sebelumnya si Pegas ini pernah menyentuh level 2000 bahkan 4000 ya, 4000 atau 5000-an. Nah, artinya dia dengan kinerja yang sekarang tapi harganya itu
naiknya memang sudah naik, tapi naiknya itu belum sampai seperti yang sebelum-sebelumnya. Singkat kata, harganya belum pulih ya. Dengan book value 0,86. Kalau kita konservatif sekali, kita anggap asumsikan oke lah, satu kali book value saja, maka dia harganya ada di 2027. Kalau kita dengan asumsi satu kali price book value-nya saja. Nah, makanya nggak heran si asing itu masih kolek ya untuk saham dari Pegas sendiri. Nah, kita kalau mau lihat untuk secara broker summary-nya juga dari tanggal awal bulan ya. Ini ada akumulasi dari ZP dan BK. Ini nominalnya mencolok sekali ya. 305M dan 256M di harga rata-rata. Nah, ini mereka akumulasinya rata-ratanya kelihatan ya sudah 1600. Kalau dari bulan lalu kan baru bulan April akhir kan, 28 April baru dia akumulasinya. Jadi cuman satu hari, 1, 2, 3 harian ya. Saya bisa asumsikan tidak terlalu berbeda kalau saya tarik di 28. Nah, ini masih sama ya. Nah, kurang lebih angkanya juga sekitar 1600-an ya. Tetap ZP dan BK yang sebagai top akumulator. Yang berjualan adalah YP. Sebanyak 204 miliar. Jadi si Pegas ini sebenarnya walaupun kalau kita lihat chartnya dia ini lagi tinggi-tingginya sekarang ini mengalami kenaikan yang luar biasa. Ini juga mengingatkan saya seperti Unilever ya. Kalau walaupun saham blue chip, dia kalau sekali naik bisa tinggi sekali ya. Cuman ya memang teman-teman harus hati-hati juga kalau HK ketika sedang dipucuk terus dia berbalik arah. Nah, teman-teman harus siap untuk memasang batas untuk stop loss-nya. Seperti itu ya. Bagaimana dengan si ASA? ASA dia kan juga laporan keuangannya bagus ya. Tapi secara valuasi sebenarnya dia bukan tergolong sedang murah. Enggak, dia valuasinya itu intinya tidak sedang di harga yang murah untuk si ASA ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya secara book value-nya 3,2 kali dan PI-nya 28,37 kali. EPS-nya memang luar biasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Dia 81. Sebelumnya dia mentok di 42. Seperti itu. Tapi teman-teman juga lihat harganya itu paling gampang kita lihat secara market cap-nya ya. Itu dia juga mengalami kenaikan yang luar biasa. 2016 kita 600M, 1,2T, 2,5T, 2T, 118T dan sekarang 11,8T dan sekarang ada di level 8,2T. Jadi memang sekarang ini posisinya ASA itu sudah mengalami ini saya kasih lihat chart mungkin ini ya. Jadi lebih jelas. Nah, ini ya. Jadi ASA ini naik kemudian baru di tahun 2021 kemarin kan dia digoreng setinggi mungkin ya sampai 4.000-an kemudian baru koreksi di level 2.000-an ini. Tapi tahun-tahun sebelumnya dia itu sebenarnya harganya sangat di bawah sekali ya. Ini ya levelnya 300 hingga 800-an, nggak sampai 1.000. Kenapa kok bisa naik ini ya? Tentu karena ada faktor masuknya konglomerat ya. Nah, teman-teman tentu sudah tahu siapa konglomerat yang masuk ke ASA. Jadi kalau Pegas dulu dia itu harganya tinggi dan sekarang lagi di bawah dan secara valuasi juga bisa digolong masih oke lah ya. PI-nya, average-nya IHSG kan sekitar 15 kali dan dia masih 6 kali. Kalau memang setahun kinerja setahunnya bisa seperti ini ya. Dan secara book value dia juga di bawah 1. Makanya kalau jadi asing atau pemain investor besar, mungkin mereka akan lebih merasa nyaman untuk masuk ke Pegas ya, daripada ASA. Namun sekali lagi di saham kita tidak bisa tahu yang pasti ya, apakah ASA yang naiknya akan lebih tinggi daripada Pegas. Nah, kita nggak tahu, tapi kita bisa melogika dari data-data laporan keuangannya dan juga pergerakan dari harga sahamnya. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, sukses dan cuan selalu. See you guys.